Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran filsafat umum, yang materinya berjudul tentang filsafat bahasa dan filsafat agama, dengan dosen pengampu Bu Wawa Satya, Magister Filsafat. Kami kelompok D yang beranggotakan 5 anggota yang terdiri dari 1. Zakiatul Muhadisa, 2. Tisa Aunila, 3. Arini Nuridaya, 4. Saifur Rasyid Al-Mubarak, 5. Anggisni Sukron. Semoga video ini dapat membantu kita mengetahui apa itu filsafat bahasa dan filsafat agama. Baik, pengertian, penjelasan, dan perhatian para filsuf yang akan dijelaskan oleh Mbak Tisa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penjelasan filsafat bahasa serta perhatian para filsuf terhadap filsafat bahasa. Yang pertama yaitu pengertian dan penjelasan filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Filsafat bahasa terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu filsafat bahasa ideal, yang kedua filsafat bahasa sehari-hari. Filsafat bahasa ideal. Bahasa ideal dalam filsafat analitik memiliki bahasa yang tepat, bebas dari ambiguitas, dan struktur yang jelas. Pada model logika simbolik yang berbeda dengan bahasa biasa. Bahasa yang ideal dipandang sebagai kriteria yang diperlukan untuk menentukan makna atau ketidakberartian dari pernyataan tentang dunia. Selanjutnya yaitu filsafat bahasa sehari-hari. Adalah salah satu cabang filsafat bahasa yang menekankan penggunaan bahasa sehari-hari untuk menganalisa dunia. Aliran pemikiran filsafat bahasa biasa muncul di Inggris pada awal abad ke-20 melalui pemikiran filsafat Ludwig Wittgenstein. Filsafat bahasa biasa memiliki pengaruh yang luas di Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat. Baiklah, kita lanjut kepada perhatian filsuf terhadap bahasa. Yang pertama yaitu metafisika. Metafisika adalah bagian filsafat yang berusaha memformulasikan fakta yang paling umum dan yang paling luas. Di dalam metafisika ini, maka dapatlah filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles yang mencoba memahami bahasa. Contoh dalam bukunya Plato berkata, manakah sejumlah orang yang menyebut kata yang sama, kita berasumsi bahwa mereka itu juga memikirkan ide yang sama. Jadi, kalau ada orang-orang menggunakan kata yang sama seperti pohon atau rumah, maka Plato beranggapan bahwa di masyarakat memang ada kesatuan ide. Lalu, dalam buku Metafisika Aristoteles menulis, kita boleh bertanya apakah kata-kata seperti berjalan, duduk, dan sehat itu ada. Bukankah yang ada itu ialah pekerjaan berjalan, duduk, atau sakit? Kegiatan itu dianggap lebih nyata karena ada sesuatu yang pasti mendasarinya, yaitu benda atau orang. Jadi Aristoteles itu beranggapan bahwa jika kata-kata itu didasari dan disandarkan kepada suatu benda atau manusia, maka kata-kata itu akan benar adanya, nyata. Seperti manusia itu sakit atau orang itu sakit. Yang kedua yaitu logika. Logika yaitu adalah studi tentang inference atau kesimpulan-kesimpulan. Studi tentang logika membukakan kenyataan bahwa sahih atau tidak sahihnya suatu informasi itu tergantung kepada wujud statement yang mengandung premis atau konklusi. Ketiga yaitu epistemologi. Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan menaruh perhatian kepada bahasa dalam beberapa aspek, terutama dalam masalah pengetahuan a priori. Sebagai contoh, pengetahuan manusia dalam hal matematika. Ini berhasil memusingkan para filsuf. Bagaimana kita tahu bahwa 7 ditambah 8 itu selalu ada 15? Salah satu jawabannya bahwa makna-makna istilah dalam perhitungan matematika sudah kita anggap benar, walaupun belum ada pemeriksaan lebih lanjut. Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi para filsuf. Yang keempat yaitu reformasi bahasa atau pengubahan bahasa. Para filsuf juga tertarik untuk memperbaiki bahasa. Bahasa seharusnya diperbaiki karena kegiatan keilmuan para filsuf boleh dikatakan tergantung kepada pemakaian bahasa.
Selanjutnya, aturan-aturan terpokok bahasa dan standarisasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Arini. Saya akan menjelaskan tentang aturan-aturan terpokok suatu bahasa dan standarisasi atau pembakuan. Aturan-aturan terpokok suatu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam uraian kefilsafatan terdiri dari seperangkat istilah dan seperangkat pernyataan yang dibentuk dari istilah-istilah tertentu ditambah dengan istilah-istilah lain dalam maknanya yang lazim yang diambilkan dari bahasa yang digunakan oleh sang filsuf. Ada seperangkat istilah dan 3 perangkat aturan dalam suatu bahasa yang lengkap. Yang pertama, perangkat aturan bersifat semantik. Yang kedua, perangkat aturan bersifat pragmatis. Kemudian yang ketiga, perangkat aturan bersifat sintaksis. Yang pertama, perangkat aturan bersifat semantik. Aturan ini menerangkan hubungan antara ungkapan-ungkapan bahasa dengan hal yang ditunjukkan. Dalam aturan ini dapat terbagi lagi menjadi 3, yaitu aturan-aturan pembentukan, aturan yang menerangkan kapankah seperangkat tanda menunjukkan suatu pertanyaan. Kemudian yang kedua, aturan-aturan yang melukiskan apakah yang ditunjuk oleh macam-macam tanda tertentu. Dan yang ketiga, aturan-aturan yang melukiskan bila manakah suatu pernyataan dikatakan mengandung kebenaran. Dalam aturan ini dapat memberikan batasan pengertian mengenai hubungan kebenaran. Perangkat aturan yang kedua bersifat pragmatis. Aturan ini menerangkan latar istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan bersifat kejiwaan, emosional, grafik, dan sebagainya. Perangkat aturan ketiga bersifat sintaksis. Aturan ini menerangkan cara-cara menyimpulkan ungkapan-ungkapan berdasarkan ungkapan-ungkapan yang lain dengan jalan perubahan bentuk. Pembahasan selanjutnya tentang standarisasi atau pembakuan. Bahasa standar atau baku timbul ketika beberapa masyarakat yang terpisah merasa ada keperluan untuk saling berhubungan. Bahasa baku atau standar ini digunakan untuk saling berkomunikasi antara orang-orang dari berbagai daerah dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa standar ini dianggap betul oleh masyarakat pemakainya. Untuk fungsi standarisasi sendiri, yaitu yang pertama berfungsi sebagai semacam lingua franca dalam masyarakat yang menggunakan dialek yang bermacam-macam. Dalam hal ini, masyarakat dari berbagai daerah yang berbeda dapat saling berhubungan dengan baik. Di samping sebagai lingua franca, standarisasi juga sebagai pengantar kesopan santunan. Fungsi lainnya yaitu mengendalikan laju perubahan dialek-dialek yang tumbuh. Lalu ada bentuk standarisasi. Bahasa baku biasanya bersifat elaborate atau kaya dan mempunyai aturan tata bahasa yang ketat. Ucapannya harus jelas, komponen wacananya lengkap dan tidak berputar-putar. Aturan sintaksis, morfologi, fonologi, dan semantiknya stabil dan ketat. Bentuk-bentuk dan aturan yang ada tidak boleh semaunya dan tidak boleh mudah berubah. Bahasa baku itu berbeda dengan dialek. Bahasa baku berbeda dengan dialek-dialek yang tidak standar. Karena dialek yang tidak standar relatif miskin dan kondisifikasinya longgar. Apapun boleh dikatakan asal si lawan bicara paham dengan apa yang kita maksud. Lalu yang selanjutnya ada tempat standarisasi. Bahasa yang terpakai di pusat kebudayaan biasanya terpilih menjadi bahasa standar ini. Pusat kerajaan biasanya menggunakan bahasa standar. Pembicaraan ini biasanya dijalankan dalam suasana resmi dan penuh rasa sopan santun. Itulah sebabnya sekarang ragam bahasa yang digunakan di pusat negeri biasanya terpakai sebagai ragam bahasa baku. Fungsi bahasa yang akan dijelaskan oleh Mas Anggis. Oke, fungsi bahasa di dalam masyarakat sama dengan bagaimana masyarakat mengerjakan aktivitasnya dengan menggunakan bahasa.
apa yang mereka inginkan dengan berbicara, menulis, mendengarkan, ataupun membaca, dan apa yang mereka harapkan dari orang lain dengan menggunakan bahasa tersebut. Fungsi bahasa telah dikaji oleh beberapa tokoh. Misalnya, antropolog Malinowski setelah selesai mengadakan penelitian terhadap suku Kiwirian di kawasan Melanesia. Ia mengklasifikasi fungsi bahasa menjadi dua, yaitu fungsi praktis atau fungsi pragmatis dan fungsi magis atau religius. Selanjutnya, ia membagi lagi fungsi pragmatis menjadi dua subbagian, yaitu fungsi aktif dan fungsi naratif. Sementara itu, seorang psikolog Australia, Carl Buchler, membagi fungsi berdasarkan keadaan psikologis individu. Hasilnya, ia membagi fungsi bahasa menjadi tiga, yaitu fungsi ekspresif dan konatif dan representasional. Fungsi ekspresif berorientasi pada diri pembicara, sedangkan fungsi konatif berorientasi pada pendengar, dan fungsi representasional berorientasi pada realitas selain pembicara dan pendengar. Menurut Halliday, fungsi yang dikembangkan oleh Buchler ini merupakan perkembangan dari Plato yang sebetulnya merupakan ciri khas bahasa Eropa, termasuk Yunani, yang mempunyai sistem kategori persona yang terdiri dari persona pertama, persona kedua, dan persona ketiga. Halliday membedakan 7 bahasa untuk berkomunikasi, yaitu fungsi instrumental, regulatori, representasional, interaksional, personal, heuristik, dan imajinatif. Fungsi instrumental dipakai untuk memanipulasikan lingkungan untuk menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Kalimat seperti siap, maju, jalan. Pengadilan menyatakan saudara bersalah. Jangan pegang tungku itu. Semua itu mempunyai fungsi instrumental karena kalimat-kalimat itu merupakan tindakan komunikatif yang menyebabkan timbulnya keadaan tertentu. Fungsi regulatori dipakai untuk mengontrol peristiwa. Fungsi ini kadang-kadang sulit dibedakan dari fungsi instrumental. Kalau fungsi instrumental lebih memiliki kekuasaan, maka fungsi regulatori ini bersifat memelihara. Termasuk dalam fungsi ini adalah persetujuan, penolakan, pengawasan terhadap tingkah laku, penentuan, dan aturan-aturan. Fungsi representasional dipakai untuk membuat pernyataan, menyajikan fakta dan pengetahuan, menerangkan atau melaporkan, mempresentasikan kenyataan seperti yang kita lihat. Misalnya, matahari panas dan bumi itu berputar. Fungsi interaksional dipakai untuk menjaga lancarnya hubungan sosial agar komunikasi tetap terbuka. Supaya kita mengadakan komunikasi interaksional yang baik dan berhasil, kita perlu mengetahui slogan, jargon, lelucon, cerita rakyat atau kebudayaan, kesopanan, formalitas tata krama, dan sebagainya yang bisa dipakai untuk pertukaran sosial. Fungsi personal dipakai untuk menyatakan perasaan, emosi, dan kepribadian. Kepribadian seseorang bisa ditandai oleh penggunaan fungsi komunikasi personal ini. Fungsi heuristik dipakai untuk memperoleh pengetahuan untuk mengenal lingkungan. Fungsi heuristik ini sering dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengundang jawaban. Anak-anak biasanya menggunakan fungsi heuristik ini untuk menanyakan mengapa dan bagaimana dunia di sekitar mereka. Pertanyaan memang merupakan salah satu cara heuristik untuk memperoleh representasi atas kenyataan dari orang lain. Fungsi imajinatif dipakai untuk menciptakan sistem atau ide yang imajinatif. Menceritakan dongeng, lelucon, atau menulis novel adalah contoh dari penggunaan fungsi imajinatif bahasa. Jadi, kajian bahasa tidak dapat dilepaskan dari filsafat, karena filsafat mengarahkan kita untuk memahami hakikat bahasa, kebermaknaan bahasa, dan fungsi bahasa.
Dan dengan mengamati bahasa yang digunakan oleh masyarakat, biasanya dapat kita gambarkan seberapa perkembangan peradaban masyarakat tersebut. Filsafat agama yang akan dijelaskan oleh Mas Mubarok. Yaitu pengertian dari filsafat agama, yaitu etimologi filsafat dan agama kiranya telah umum diketahui. Yang pertama yaitu cinta pada kebijaksanaan. Sedangkan yang kedua tidak pergi dalam pengertian etimologi agama ini jika agama dipandangkan dengan religi yang berasal dari kata lain religer yang berarti mengikat. Dan menurut terminologi lebih sering didefinisikan sebagai usaha mencari kebenaran tentang yang ada atau dalam kurung realitas secara reflektif. Dan yang kedua yaitu dari korelasi filsafat agama dengan filsafat skolastik, teologi, dan kalam, yang mana hubungan antara filsafat agama dengan ilmu kalam, teologi, dan filsafat skolastik yaitu akan nampak jelas jika dilihat dari aspek historis kronologis munculnya filsafat agama. Ilmu kalam merupakan formulasi konsep-konsep dan dasar-dasar sistem kepercayaan Islam berdasarkan Al-Quran. Kemudian yaitu yang ketiga dari diukur dari dilema pembuktian filosofi adanya Tuhan. Masalah keberadaan Tuhan merupakan tema filosofis yang telah dibicarakan berabad-abad tahun yang lalu, yang cikalnya merupakan filsafat tentang yang ada, theodicea, suatu filsafat yang mempersonalkan tentang ada mutlak dalam kurung absolute being, jika ia ada maka perlu diselidiki sifat-sifatnya. Yang keempat yaitu jadi argumen filosofi adanya Tuhan. Yang pertama dari argumen ontologis, yaitu sebenarnya argumen ontologis ini telah ada sebelum masalah-masalah agama menjadi objek antara filsafat. Dan yang kedua dari argumen kosmologis, yang mana argumen Aquinas di atas telah berjalan pada logika yang sebenarnya, yang berjalan pada logika yang linear dan mudah dipahami. Dan yang ketiga dari argumen teologis, sebagaimana argumen kosmologis, argumen ini secara fitrah kemanusiaan memang akan membuktikan adanya sang perancang atau dunia yang penuh keteraturan ini. Dan yang keempat yaitu jadi argumen moral. Argumen ini sebagai yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya secara panjang lebar, telah banyak yang melemahkannya. Argumen ini dianggap yang terkuat dari tiga lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat agama. Apa saja yang dikaji dalam filsafat agama dan hubungan filsafat dan agama. Filsafat agama adalah penyelidikan filosof terhadap tema-tema dan konsep-konsep utama dalam tradisi keagamaan. Diskusi filsafat semacam ini sudah berlangsung di zaman kuno dan dapat ditemui bahwa manuskrip tertua berkaitan dengan filsafat. Filsafat agama diperoleh dari gabungan antara filsafat dan agama. Filsafat yaitu suatu usaha yang membahas unsur-unsur pokok agama secara mendalam, rasional, logis, menyeluruh, sistematis, dan bebas. Karl Rahner berpendapat bahwa filsafat agama adalah sebuah antropologi metafisik yang bersifat teologi dasar, dalam artian manusia sebagai pribadi yang bebas berhadapan dengan Tuhan. Filsafat agama. Filsafat agama menunjukkan secara filosofis di manakah dalam diri manusia timbul agama. Apakah nilai agama itu sendiri? Apakah Tuhan benar ada atau tidak? Filsafat agama menanyakan hakikat agama. Filsafat agama harus sampai kepada pengenalan yang transponden, absolut, dan personal. Intinya filsafat agama suatu usaha untuk menanyakan dan mempelajari hakikat agama secara logis, sistematis, rasional, mendalam, dan bebas. Hubungan filsafat dan agama.
Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran, demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.